Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan hewan secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Terjadi jika ada pertemuan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum pada peristiwa perkawinan. Melalui perkawinan itulah terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dan membentuk individu baru. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3 macam loh. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara bertelur atau disebut juga ovipar. Ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri telurnya diirami sampai menetas. Dalam perkembangbiakan ovipar, embrio atau calon anaknya berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar antara lain: yang pertama, hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, hewan tersebut tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki rahim, dan juga kelenjar susu. Dan yang ketiga, hewan ini tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah unggas seperti ayam, angsa, dan burung, ikan, katak, serangga, dan reptil. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah perkembangbiakan secara melahirkan atau disebut juga vivipar. Dalam perkembangbiakan vivipar, embrio atau calon anak berkembang di dalam rahim induknya, baru kemudian dilahirkan. Ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar antara lain: yang pertama, berkembang biak secara melahirkan. Yang kedua, memiliki daun telinga, rahim, dan juga kelenjar susu. Yang ketiga, hewan vivipar menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan vivipar biasanya memiliki rambut di tubuhnya. Hewan yang berkembang biak secara vivipar disebut mamalia. Contohnya kucing, kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan, atau disebut juga ovovivipar. Hewan ovovivipar itu sebenarnya bertelur, tetapi telurnya tidak langsung keluar dari tubuh induknya. Telurnya akan tinggal di dalam perut ibunya sampai menetas, lalu kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga seolah-olah induknya sedang melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah sebagian jenis ular boa, ikan hiu, dan ikan pari. Sebenarnya ada satu hewan mamalia yang berkembang biak bukan dengan cara melahirkan, tetapi malah dengan cara bertelur. Hewan tersebut adalah platypus. Platypus adalah hewan yang mempunyai bentuk cukup unik. Platypus memiliki badan seperti berang-berang, tetapi mempunyai paruh seperti bebek. Selain itu, platypus adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti hewan ovipar. Tetapi setelah anaknya menetas, dia akan menyusui anaknya seperti hewan vivipar. Sungguh, platypus ini aneh ya. Sekian penjelasan tentang materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti ya.